Halo, jumpa kembali dengan Bu Esi Indrawati dalam kegiatan MPLS atau PLS SMA Sindui Semarang untuk tahun 2020 ini. Pada saat ini, Bu Esi akan menyampaikan tentang materi anti radikalisme dan gerakan anti korupsi di sekolah. Apa yang dimaksud dengan radikalisme? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kata radikalisme itu ada 3, yaitu yang pertama adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik. Yang kedua, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. 3, sikap ekstrim dalam aliran politik. Sementara makna radikal itu sendiri adalah secara mendasar sampai kepada hal yang prinsip. Makna berikutnya, ini di bidang politik, amat keras menuntut perubahan undang-undang pemerintah. Berikutnya, maju dalam berpikir atau bertindak. Nah, apa saja dimensi radikalisme itu? Dimensi radikalisme itu ada 3, yaitu dimensi pemikiran, dimensi sikap, dan dimensi tindakan. Dimensi pemikiran itu radikalisme yang masih berupa ide dan gagasan yang tersimpan dalam pemikiran. Orang yang terpengaruh dalam paham radikal terorisme, ini cirinya tertarik dengan informasi yang mengandung paham radikal terorisme. Dimensi sikap ini adalah ide dan gagasan yang tersimpan dalam pemikiran orang yang telah terpengaruh radikalisme sudah dinyatakan dalam bentuk verbal, ucapan, tulisan, maupun sikap perilaku berupa penolakan terhadap orang atau kelompok orang yang dipandang tidak satu pemahaman dengan mereka. Berikutnya adalah dimensi radikalisme tindakan, yaitu ide, gagasan, dan sikap perilaku sudah dimanifestasikan dalam bentuk tindakan atau perbuatan yang merugikan. Nah, bagaimana cara mencegah atau tindakan preventif apa untuk mencegah radikalisme itu? Kita sebagai bangsa Indonesia tentu saja perlu menanamkan nilai-nilai bela negara. Ya, nilai-nilai bela negara, negara Indonesia. Apa itu? 1, cinta tanah air. Kemudian, kesadaran berbangsa dan bernegara. Penguatan pendidikan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Berikutnya adalah peran aktif masyarakat. Nah, peran serta masyarakat dalam penanggulangan paham radikalisme yang memungkinkan nanti adanya terorisme itu ada seperti ini. Ini ya, ada alamatnya. Nanti kalian bisa melihatnya di sana. Nah, apa peran sekolah dalam mencegah radikalisme ini? Nah, SMA Sindui berperan aktif dalam menyelenggarakan pendidikan, ya, melalui kegiatan-kegiatan
yang menumbuhkan rasa bela negara dan cinta tanah air. Ya. Dalam hal ini, selain pelajaran, SMA Sinlui juga mewajibkan semua peserta didiknya untuk mengikuti kegiatan pramuka. Kemudian melalui kegiatan upacara bendera, peringatan Hari Besar Nasional, maupun kegiatan upacara yang sudah dijadwalkan. Kemudian melalui kegiatan ekstrakurikuler, SMA Sinlui memiliki ekstra PKS, patroli keamanan sekolah, dan juga paskibra. Berikutnya adalah kegiatan yang mengangkat nilai budaya daerah. Ini melalui kegiatan pentas seni. Ya, ada tarian yang ditampilkan di sana. Ini dalam rangka menciptakan rasa cinta tanah air. Kemudian menyelenggarakan kegiatan gladi, baik gladi rohani maupun gladi kepemimpinan. Ya, ini gambaran kegiatan pramuka, kemudian di dalam kegiatan berbudaya ini SMA Sinlui menyelenggarakan. Selanjutnya, anak-anak, kita akan belajar tentang anti korupsi, gerakan anti korupsi. Apa yang dimaksud dengan korupsi itu? Dalam KBBI dijelaskan tentang pengertian istilah korup yang merupakan kata sifat dan korupsi itu kata benda. Korup itu adalah buruk, rusak, busuk. Arti lain korup adalah suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok, ya, memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Ada kata mengorup. Mengorup itu adalah merusak, menyelewengkan atau menggelapkan barang atau uang milik perusahaan atau negara tempat kerjanya. Nah, korupsi itu sendiri adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, dalam hal ini perusahaan dan sebagainya, untuk keuntungan pribadi atau orang lain, ya, atau orang lain. Nah, mengorupsi adalah menyelewengkan atau menggelapkan uang. Itu dari sisi pengertian korupsi. Bentuk-bentuk korupsi itu apa saja? Ya. Ini adalah merugikan keuangan negara, suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, kecurangan, bentuk kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, gratifikasi. Nah, nilai-nilai anti korupsi apa yang mestinya bisa kita ambil? Artinya dari maraknya korupsi, maka mestinya adalah ada nilai-nilai yang harus kita tawarkan kepada masyarakat, dalam hal ini adalah peserta didik, untuk tidak melakukan korupsi. Nilai apa saja? Nilai kejujuran, ya. Nilai kepedulian, nilai kemandirian, ya. Kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai ini kalau kita akronimkan bisa menjadi Jupe Mandi Tangker Sebedil. Jujur, kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian,
dan DIL itu adalah keadilan. Nilai-nilai inilah yang mestinya ditanamkan atau tertanam dalam diri setiap pribadi. Dalam hal ini, para siswa. Nah, bagaimana cara memberantas korupsi? Bisa melalui edukasi anti korupsi. Tadi, kalau kita kembali kepada slide sebelumnya, ya, tentang nilai-nilai inilah yang mesti ditanamkan, tertanam dalam diri masing-masing. Nah, itu namanya edukasi. Kemudian, cara memberantas korupsi yang kedua adalah dengan memperbaiki sistem atau perbaikan sistem tentang peraturan perundangan yang berlaku, kemudian memperbaiki cara kerjanya, kemudian memisahkan secara tegas kepemilikan, kemudian menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, dan juga penerapan prinsip-prinsip good governance. Ya. Kemudian cara pemberantasan korupsi berikutnya tentu saja adalah adanya penindakan tegas. Jadi nanti ada hukum yang mengatur tentang anti korupsi, maka di sana akan mengatur tindakan korupsi, kemudian berikut sanksinya apa. Ya. Berikutnya anak-anak, bagaimana penerapan anti korupsi di sekolah? Nah, ini bisa dilakukan yaitu gerakan anti mencontek. Gerakan anti mencontek ini merupakan bentuk pendidikan anti korupsi melalui aktivitas pembiasaan untuk bersikap jujur ketika menghadapi berbagai ujian. Nanti kalian di SMA Sinlui akan mengikuti kegiatan evaluasi atau ujian. Nanti ada penilaian akhir tahun, penilaian akhir semester. Kalau nanti kalian sudah kelas 12, nanti ada ujian sekolah, misalnya begitu. Kemudian, pembelajaran yang bersifat dialogis. Pembelajaran yang bersifat dialogis ini adalah pembelajaran yang tidak menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber informasi. Dalam pembelajaran ini terjadi komunikasi dua arah antara siswa dan guru. Dengan pelaksanaan bentuk pendidikan anti korupsi di sekolah, ya, gerakan anti mencontek dan pembelajaran yang bersifat dialogis ini akan menjadi upaya yang bisa dilakukan melalui sektor pendidikan, dalam hal ini di SMA Sinlui, ya, untuk memberantas praktek korupsi yang terus, ya, marak terjadi di negara kita ini. Dan tentu saja usaha atau upaya ini memerlukan kerjasama semua pihak, ya, yang berkaitan, bertemali dengan dunia pendidikan, sehingga pelaksanaannya bisa maksimal dan berkelanjutan. Nah, sebagai akhir dari kata-kata ini silakan dicamkan dalam diri kalian masing-masing, berani, jujur, hebat. Jujur itu hebat.